Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya dan dua teman saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama ada jurnal internasional yang berjudul Emotional and Physical Health Benefit of Expression Writing. Kemudian ada jurnal nasional dengan judul Pengaruh Expressive Writing Therapy terhadap penurunan tingkat kecemasan. Oke, jangan lupa disimak ya. Oke, sebelum lanjut untuk mereview jurnal, saya akan memperkenalkan diri, juga mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Oke, yang pertama ada saya, Bila Kamalia Aisy, bisa dipanggil Bella. Kemudian ada Bara Sakti Wirapalapa, biasanya dipanggil Bara. Kemudian yang ketiga ada Rega Pradani, biasanya dipanggil Rega. Oke, lanjut untuk review. Teman-teman, jurnal yang pertama bakalan kita review adalah Pengaruh Expressive Writing Therapy terhadap penurunan tingkat kecemasan. Jurnal ini adalah karya dari Reni Susanti dan Sri Supriyantini. Kecemasan berbicara di depan umum merupakan masalah yang umum dialami oleh banyak orang, termasuk mahasiswa. Kecemasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja akademik, karir, dan kehidupan sosial. Meskipun ada berbagai macam intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan, namun tidak semua intervensi efektif bagi setiap individu. Salah satu jenis intervensi yang menjanjikan adalah terapi menulis secara ekspresif yang melibatkan menulis tentang pengalaman pribadi yang emosional secara terstruktur dan reflektif. Beberapa peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa expressive writing therapy dapat mengurangi kecemasan dan gejala stres pada berbagai populasi. Namun hanya sedikit penelitian yang melihat efektivitas expressive writing therapy dalam mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti jurnal ini melakukan eksplorasi pengaruh expressive writing therapy terhadap penurunan tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa, dengan harapan dapat memberikan solusi alternatif dalam mengalami kecemasan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas variabel bebas dan variabel terikat pada jurnal yang saya bahas ini. Variabel bebas pada jurnal ini adalah terapi menulis secara ekspresif atau expressive writing therapy yang diberikan pada kelompok intervensi. Sementara itu, variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa yang diukur sebelum dan sesudah intervensi dengan menggunakan instrumen penilaian. Adapun confounding variabel yang perlu diperhatikan pada penelitian ini adalah jenis kelamin peserta, latar belakang pendidikan, pengalaman berbicara, serta faktor-faktor kehidupan lainnya yang mungkin mempengaruhi tingkat kecemasan berbicara di depan umum. Selain itu, analisis statistik digunakan untuk memperhitungkan dan mengendalikan faktor-faktor confounding yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang ada pada jurnal ini adalah terapi menulis secara ekspresif akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa, serta terapi menulis secara ekspresif akan berdampak positif pada kesejahteraan emosional mahasiswa dan selain menurut. Selanjutnya, metode atau partisipasi subjek penelitian. Subjek penelitian yang pada jurnal kali ini berjumlah 12 orang, merupakan mahasiswa yang berasal dari dua universitas yang ada di Kota Medan. Selanjutnya, desain yang digunakan dalam jurnal kali ini adalah pengaruh ekspresif writing terapi
terhadap penurunan tingkat kecemasan berbicara di muka umum pada mahasiswa adalah randomized pretest post-test control group design. Kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan ekspresif reading terapi selama 5 sesi dengan durasi 90-120 menit pada setiap sesinya. Untuk pengukuran variabel dependen pada jurnal pengaruh ekspresif reading terapi terhadap penurunan tingkat kecemasan berbicara di muka umum pada mahasiswa adalah tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Tingkat kecemasan berbicara di depan umum dapat diukur menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliable, seperti contohnya Social Anxiety Scale for Adolescent, Public Speaking Anxiety Scale, atau Public Speaking Anxiety Inventory. Instrumen penilaian tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perasaan kecemasan saat berbicara di depan umum, seperti perasaan gugup, selanjutnya, hasil eksperimen penelitian ini juga menunjukkan bahwa expressive reading terapi dapat digunakan sebagai terapi alternatif bagi permasalahan psikologis yang mempengaruhi kondisi psikologis, kognitif, dan emosional individu. Meski demikian, masih sedikit peneliti yang menggunakan model expressive reading seperti yang peneliti gunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan replikasi pada subjek atau permasalahan yang berbeda. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terapi menulis secara ekspresif atau expressive reading terapi memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Peserta yang menerima intervensi menulis secara ekspresif mengalami penurunan yang lebih signifikan dalam tingkat kecemasan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menulis tentang topik yang tidak terkait dengan kecemasan berbicara di depan umum. Oleh karena itu, expressive reading terapi dapat dijadikan alternatif yang untuk mengatasi kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada jurnal kali ini. Menurut saya, eksperimen pada jurnal ini memungkinkan pengujian hipotesis kausal yang dapat membuktikan bahwa expressive reading terapi dapat mengurangi tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Dan kelebihan selanjutnya adalah eksperimen dapat meminimalkan pengaruh subjektif sehingga hasil peneliti lebih objektif dan diandalkan. Selanjutnya, kekurangan pada jurnal ini yaitu eksperimen peserta bahwasanya sering diberitahu bahwa mereka sedang mengikuti sebuah penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan respon peserta sehingga tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Kekurangan selanjutnya adalah eksperimen seringkali